Ayah dari Pangeran Siddhartha Gautama sendiri merupakan raja yang memiliki banyak banyak istana. Uh, Ia mengatakan saya mengatakan pakaian dari sutra dan pengawal saya mengikuti saya dengan payung berwarna putih. Kedua, di luar lingkungan saya mewah mendapatkan fasilitas mewah. Pangeran merasa tidak puas dengan kehidupannya. Menurut Varifinkel menuliskan bahwa yang menyebabkan Pangeran Siddhartha Gautama mendirikan agama Buddha adalah pada usia 20 tahun pangeran sudah menikah, kecewa akan kekayaan yang telah dia miliki dan juga istananya. Untuk pertama kalinya ia menghadapi masa tua, penyakit dan kematian. Begitu juga tersentuhnya oleh kenyataan palsu atau pahit dalam hidup ini, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan mencari akhir dari penderitaan hidup manusia. Untuk 6 tahun setelah 6 tahun berikutnya sering disebut juga sebagai masa pencerahan karena sang pangeran melakukan meditasi dan hidup dalam kehidupan yang keras dalam pencariannya akan jawaban dari penderitaan yang telah diberikannya dan menentukan cara untuk mengurangi penderitaan tersebut. Setelah periode ini, ia muncul dari pengasingan dirinya sebagai Buddha. Seperti yang dituliskan oleh Kurt, Siddhartha menjadi seorang Buddha. Ia pun sadar dalam suatu penglihatan ia sedang bermeditasi. Dengan cepat ia mengumpulkan murid-muridnya melalui pengajaran mereka yang telah ia pelajari juga. Hal ini membuktikan emosi dalam diri Siddhartha yang disebut orang menjadi suatu elemen agama Buddha. Menurut Robinson, Johnson, dan Tonsiro, emosi tersebut merupakan perasaan yang sangat tenang dan kepercayaan diri yang tenang atau prasada yang dialami oleh pangeran ketika ia menemukan bahwa ada jalan untuk mengatasi penderitaan dalam hidup. Ketiga yang terakhir berpusat pada bagaimana ia menyelesaikan atau menghabiskan hidupnya setelah pengwahyuan tersebut sampai akhirnya ia mengalami meninggal atau kematian pada usia 60 tahun. Buddha menjelajahi lembah sungai Gangga, membagikan penglihatannya dengan orang yang mau mendengarkan. Setelah kematiannya, pesan yang diteruskan oleh murid-muridnya sekitar tahun 230 sebelum Masehi, misionasi agama Buddha dikirimkan ke Sri Lanka sebelum disebut dengan Ceylon. Lebih dari 600 atau 700 tahun kemudian agama Buddha tersebar ke Asia Tenggara, Cina, dan Korea. Ketika agama Buddha mencapai Jepang pada abad ke-6, agama Buddha menjadi tegak berdiri di seluruh Asia.